Para sahabat, ada seorang sahabat di channel saya Sutoro Eko, identitasnya serba-serbi anak kos itu bertanya kepada saya bagaimana cara menanggulangi kemiskinan pedesaan, kemiskinan desa. Ya, memang saya sudah banyak berbicara di berbagai kesempatan. Barangkali pada video-video saya yang terkait dengan pembangunan desa, saya juga sudah berbicara mengenai penanggulangan kemiskinan. Di halaman Facebook, beberapa kali saya berbicara, misalnya saya mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan itu sebagai industri, ya kayak pabrik gitu ya, industri gitu ya, bukan menangani manusia. Saya juga di Facebook pernah mengatakan juga bahwa penanggulangan kemiskinan itu menggunakan cara yang miskin dan untuk mengawetkan kemiskinan. Ya memang kemiskinan itu sangat seksi. Pada masa munculnya teori modernisasi itu kan dibangun dengan sebuah konstruksi bahwa orang desa itu lapar dan miskin, dan itu menjadi pintu masuk bagi dunia lain untuk melakukan intervensi ke dunia ketiga termasuk Indonesia. Lalu solusinya antara lain dengan revolusi hijau. Barangkali ya sukses pada satu sisi, tapi kemiskinan kan selalu seksi, selalu menjadi jualan, selalu menjadi proyek para pihak, karena dengan mengangkat kemiskinan itu lalu proyek-proyek atau kekuasaan teknokrasi itu akan terus-menerus berjalan. Demikian juga dengan Millennium Development Goals selama 15 tahun pertama, tahun 2000 sampai tahun 2015. Kemudian RPJMN tahun 2004 itu juga memprioritaskan penanggulangan kemiskinan. Salah satu misinya adalah menanggulangi kemiskinan yang ekstrim. Ya barangkali berhasil, paling tidak pada sisi angka. Angkanya kemudian pada masa tahun-tahun terakhir itu kemiskinan itu kurang dari 10%. Tapi selalu bergejolak kan. Misalnya tahun 2005 angkanya naik pada waktu penghapusan subsidi. Kemudian kalau ada bencana naik lagi gitu. Ya misalnya tahun 2006 ada gempa di DIY Jateng, di Bantul itu angkanya naik. Kemudian barangkali sekarang juga naik di masa pandemi ini. Jadi ya itu hal yang dinamis lah. Dan kemudian tahun 2015 sampai nanti targetnya tahun 2030 ada SDGs Sustainable Development Goals yang antara lain berbicara bebas kemiskinan, bebas kelaparan. Ya artinya dari sisi penalaran saja, kalau label atau jualan atau merek dagang SDGs ini hadir, ya berarti MDGs-nya kan gagal. Ya, yang memberantas kemiskinan secara ekstrem itu gagal, lalu diciptakan proyek baru lagi. Nanti tahun 2030 barangkali akan ada jualan lagi untuk menanggulangi kemiskinan. Pokoknya kemiskinan itu ya sebuah konstruksi ya yang kemudian terus-menerus dijadikan sebagai pintu masuk untuk proyek, bahkan juga untuk kekuasaan. Kekuasaan siapa? Bukan kekuasaan pemerintah, tapi kekuasaan teknokrasi. Dan memang ya sudah lama sih, ini memang fakta kalau kemiskinan itu fakta. Kalau menurut angka statistik ya,
Yang itu menurut saya sebagai kesan pertama menunjukkan bahwa kemiskinan di desa itu lebih tinggi daripada di kota. Kalau kita overlay gitu dengan analisis kelas ya, ada desa, ada kota. Jadi ini ada 4 kuadran, ada desa, kota, kemudian ada rakyat jelata dan rakyat jelita begitu. Maka yang paling kaya kan rakyat jelita di kota. Kemudian ada rakyat jelata di desa, itu pasti miskin ya, pasti miskin. Kemudian ada rakyat jelita di desa, pasti tidak miskin meskipun tidak berlebihan. Tapi sebenarnya yang paling rawan itu adalah rakyat jelita di kota. Yang ini antara lain juga merupakan hasil dari migrasi atau urbanisasi dari orang-orang desa yang meninggalkan desa lalu mencari sesuap nasi, ya, mencari peruntungan di kota-kota besar ya. Kita di Jakarta bisa melihat para gelandangan ya, di kolong-kolong jembatan atau di rumah-rumah kumuh itu pada umumnya juga berasal dari desa karena di desa juga ya mengalami krisis kehidupan dan penghidupan. Ini paradoks ya. Ya tanahnya luas gitu, tapi ya belum tentu miliknya. Ada hasil bumi dari desa, tetapi ya hasil bumi itu kan nanti nilai tukarnya rendah. Gitu. Saya selalu mengingat dulu mendiang Profesor Nasikun, ya, kuliah di sosiologi, pada akhir tahun 60-an itu cukup dibiayai dengan 5 pohon kelapa. Tapi kalau sekarang kan nggak mungkin. 5 pohon kelapa itu ya nggak bisa untuk apa-apa ya, paling hanya untuk subsistensi ya. Jadi artinya memang ini dari hari ke hari kualitas atau istilahnya gampangnya ya nilai tukar lah, paweton atau hasil karya atau produksi yang dihasilkan oleh orang desa itu memang tidak cukup untuk lebih dengan cukup ya, untuk hidup dengan lebih dari cukup. Karena itu konsep-konsep involusi, konsep subsistensi itu masih sangat relevan ya. Artinya ya apa namanya, orang hidup itu yang penting selamat dulu gitu. Tidak bisa berlebih, tidak bisa untuk investasi, agak sulit untuk menyekolahkan anak-anak sampai ke level yang tinggi gitu. Sehingga mayoritas umumnya ya baik itu pengalaman apa namanya mikro orang per orang itu menunjukkan bahwa mayoritas orang desa itu hanya bersekolah sampai SMP. Yang sekolah sarjana itu terbatas. Dan itu juga bisa kita lihat pada struktur tenaga kerja kita bahwa mayoritas itu adalah lulusan SMP gitu. Meskipun sekolah SMP banyak, di setiap kecamatan itu kan banyak sekali, tapi belum tentu apa namanya orang desa itu bisa bersekolah dengan baik gitu. Dan juga ada satu keyakinan bahwa sekolah yang tinggi kan juga belum tentu nanti hidupnya lebih baik, bisa bekerja lebih baik gitu. Ya, jadi ini ekspresi aspirasi seperti itu 40 tahun yang lalu sudah ada dan sekarang pun juga masih ada. Dan saya kali ini akan menunjukkan ada sejumlah salah kaprah cara apa namanya cara para pembina, pengatur, pengurus, pelaksana, pengelola proyek penanggulangan kemiskinan dalam memandang kemiskinan desa, termasuk juga cara mereka itu untuk menanggulangi kemiskinan desa. Ya, ini saya membuat oret-oretan di kertas, nanti saya sampaikan ada 11 poin ya. Biasanya saya bikin 10 salah kaprah, tapi ini 11. Pertama, kemiskinan desa itu dipandang, ditempatkan itu sebagai residu. Residu itu ya sisanya sisa. Kalau residu berarti ada yang utama.
ya. Yang utama itu apa? Ya pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi itu yang paling utama dan itu sejak dulu 50 tahun yang lalu orientasinya adalah untuk pertumbuhan. Ya, jadi pertumbuhan itu ya ditempuh dengan urbanisasi. Urbanisasi itu pembentukan modal di kota. Dengan perdagangan, dengan industri, dengan jasa gitu. Kemudian yang di desa dengan pertanian, petani desa ini kan 3 zat yang itu terabaikan. Kalau bahasa William Easterly itu the forgotten ya. Yang ini kemiskinan itu dilupakan, diabaikan. Jadi bukan menjadi yang utama. Jadi yang terpenting ya bagaimana membentuk modal di kota dan nanti kalau kota sudah mengalami eksplosi lalu cara menempuh desanya itu, cara masuk ke desanya itu ya ekspansi perkotaan. Jadi artinya perluasan modal dengan industri dan sebagainya masuk ke desa. Tapi ini juga tidak berhasil dengan gemilang kecuali hanya menambah komposisi demografis atau jumlah penduduk di perkotaan itu sekarang lebih besar daripada di desa. Meskipun para kepala desa itu selalu mengklaim bahwa 70% ya, 70% penduduk Indonesia itu tinggal di desa sehingga mereka menuntut pemerintah itu harus perhatian lebih pada desa. Ya, ini soal representasi ya, soal representasi. Artinya para pemimpin desa itu sedang menghadirkan cara pandang aspirasi itu supaya pemerintah itu betul-betul membangun desa secara serius, membangun Indonesia dari desa dan sebagainya. Nah, sementara kalau deskripsi dari para ahli ekonomi sama ahli demografi kan lain. Ya, jadi urbanisasi dengan urbanisasi sekarang itu sudah lebih dari 50% penduduk Indonesia itu sudah tinggal di kota. Ya, dan itu baik, ya, menurut cara pandang itu baik. Ya, artinya ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan sekali lagi dengan nalar pertumbuhan ekonomi itu, lalu kemiskinan desa itu hanya ditempatkan sebagai residu atau sisanya sisa. Dan lebih jauh lagi kalau kita pandang mengapa residu, ya, itulah yang kita mengingat literatur tahun 70-an itu namanya bias kota. Ya kekuasaannya, ya kebijakannya, ya sumber dayanya, ya segala hal itu bertumpuk di kota. Dan kemudian orang desa itu kalau mau hidup lebih baik harus urbanisasi atau lari ke kota. Yang ini memperoleh perhatian, keprihatinan serius dari Presiden Joko Widodo. Ya. Urbanisasi dari, terutama di Jawa lah, urbanisasi dari orang desa ke kota ini, beliau menaruh perhatian dan pengen program membangun Indonesia dari desa, dengan memperkuat desa itu salah satu poinnya adalah menekan laju urbanisasi. Tetapi ini belum berhasil dan kalau mau lebaran gini ya itu heboh soal mudik dan di masa pandemi pemerintah itu harus turun tangan luar biasa bagaimana mengendalikan atau melarang orang mudik karena bisa menyebarkan virus corona. Tapi ini tantangan segala zaman ya. Kalau kita mau berbicara mengenai kemiskinan desa ya soal relasi desa kota ini menjadi penting untuk diperhatikan. Jadi bukan soal-soal orang itu kekurangan gizi atau apa begitu. Tapi ini struktur formasi kota, formasi desa, formasi negara itu harus menjadi perhatian kalau kita bicara kemiskinan, bicara kesejahteraan bagi orang desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemiskinan itu dipandang sebagai masalah teknis, ya. Bukan masalah ekonomi politik, bukan soal hak gitu ya.
bukan right itu, bukan aset dan akses, tapi teknis. Teknis itu apa? Ya orang punya misalnya pendidikannya rendah gitu. Kemampuannya rendah, gitu. Kekurangan gizi misalnya, sehingga stunting gitu. Ya itu teknis itu, dan itu sudah banyak itu di seluruh penjuru dunia para para agen-agen pembangunan yang berbicara tentang penanggulangan kemiskinan itu memandang kemiskinan itu ya persoalan teknis. Ya. Dan ini tidak ada analisis yang lebih dalam, penalarannya tidak dalam. Itu orang-orang pintar tapi goblok. Ya, pintar sekali mereka, karena ya bisa membuat rumusan, bisa menyajikan data, merancang program, dan program itu lalu dipakai oleh negara di dunia ketiga ya untuk menanggulangi kemiskinan itu. Jadi saya memperhatikan aspek ekonomi politik itu penting. Ada banyak karya yang kritis, entah itu James Ferguson yang berbicara tentang mesin nanti politik pembangunan desa, maupun Tania Lee yang berbicara tentang the will to improve atau kehendak untuk memperbaiki, itu menyoroti kemiskinan itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat teknis, yang mengabaikan persoalan ketimpangan ekonomi politik. Bisa saja ada sumber daya yang melimpah di desa-desa, tapi yang menguasai, yang memiliki bukan orang desa. Demikian juga dengan soal hak ya, yang ini nanti akan terkait dengan cara ya. Jadi bukan hak, padahal negara ini menempatkan bahwa setiap orang itu sebagai warga negara yang punya hak. Tapi hak ini tidak diperhatikan sehingga kelompok-kelompok alternatif ya, development alternatif atau alternatif pembangunan itu lalu berbicara tentang pembebasan, berbicara tentang right-based approach to development, right-based approach to poverty reduction. Jadi hak-hak orang miskin itu yang harus diperhatikan. Ya, hak itu macam-macam ya. Hak itu terkait dengan pelayanan publik misalnya, atau hak untuk bekerja, hak untuk berusaha, ini yang kurang gitu. Demikian juga dengan persoalan aset dan akses. Ya ini macam-macam fenomenanya. Kalau di tempat kita di Jawa itu ya asetnya terbatas. Asetnya nggak ada. Ya petani gurem. Gitu ya. Kalau orang hanya punya 600 meter bahkan punya sak patok ya. Satu patok itu ada yang 2.000, ada yang 1.800, ada yang 3.000. Itu tidak cukup untuk hidup. Sehingga memang harus ya kerja banting tulang gitu. Ya artinya orang desa itu tidak malas banget sih sebenarnya. Ya mereka banyak bekerja, ya apapun yang dikerjakan. Meskipun tidak punya pekerjaan yang tetap, tapi sekurang-kurangnya tetap bekerja dengan berbagai cara untuk bertahan hidup gitu ya. Nah, asetnya nggak ada. Aksesnya juga kurang. Nggak mau apa yang mau diakseskan. Jadi ya akhirnya yang bisa dilakukan kan merantau. Ya banyak orang yang sukses dengan cara merantau. Ya, karena dengan merantau itu mau tidak mau harus kerja lebih keras, dan kesempatan kalau di kota itu kan pusat-pusat pertumbuhannya banyak. Orang bisnis warung kecil aja laku. Jualan nasi bungkus saja tiap pagi itu di pos-pos sopir taksi laku. Kemudian laundry juga laku. Banyak yang itu berhasil, dan kemudian kehidupan orang desa yang ditinggal itu, entah anak-anak yang ditinggal maupun orang tuanya yang sudah lansia itu banyak bergantung pada remitensi. Ya. Remitensi itu uang kembali dari para perantau itu. Itu lebih utama, lebih banyak, dan itu pengalaman sehari-hari saya berinteraksi dengan orang di kampung begitu. Hanya saja saya belum punya kesempatan untuk melakukan podcast dengan orang-orang
di desa kami begitu ya. Tapi suatu saat insya Allah akan saya wujudkan itu. Tapi ngobrol dah sangat sering gitu. Jadi aset akses ya terbatas gitu. Sebaliknya saya sering melihat di banyak pulau, entah di Sumatera gitu ya, terus kemudian terakhir di Kalimantan Utara di Kabupaten Tanah Tidung gitu. Wah, asetnya banyak banget, tapi aksesnya yang sulit. Saya sampai mengatakan begini ya, jadi ini sebuah kabupaten yang kaya raya akan alam gitu, tapi warganya kurang makmur. Di depan mata ada laut gitu. Ada nelayan kecil dirompak. Ya, sementara yang nelayan besar itu sudah pakai mekanisme industri dan yang memiliki orang di tempat lain. Bahkan itu konsumsi ikan laut di Tanah Tidung itu malah justru berasal dari Kabupaten Berau, kabupaten paling utara di Kalimantan Timur gitu. Padahal di di dekat itu ada laut dan lalu bikin program budidaya ikan darat. Lalu saya bertanya, loh kita kan dekat laut, ya tinggal masuk aja ke laut gitu. Masalahnya apa? Kenapa harus bikin ini ya, bikin budidaya ikan darat? Ya lalu ada banyak cerita yang kemudian saya bisa memaklumi ya paling tidak ya itulah apa yang ada di hadapan kita, tanah yang begitu luas, itu bisa dibikin padi, bisa dibikin mina padi, bisa dibikin ternak ikan atau ternak yang lain ya. Jadi artinya ini aset yang begitu banyak, begitu besar itu dinikmati atau dikuasai oleh orang lain, bukan oleh orang setempat. Jadi ini variasi ya, variasi yang luar biasa sehingga ini harus jadi perhatian bahwa akhirnya saya ingin mengatakan bahwa seperti yang terjadi di Tanah Tidung atau di kampung atau di tempat-tempat lain itu bahwa kemiskinan itu nggak bisa dilihat secara teknis, ya. Dan tidak bisa diselesaikan secara teknis, tapi ini persoalan ekonomi politik. Itu yang kedua ya, yang lalu yang ketiga, kemiskinan itu hanya sekedar angka-angka statistik saja. Dulu saya ingat ya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pernah mengatakan bahwa kemiskinan itu bukan sekedar statistik. Tapi sayang beliau tidak melakukan semacam revolusi untuk keluar dari jebakan statistik itu. Ya statistik penting, ya penting. Tetapi itu menimbulkan jebakan. Paling tidak statistik itu kan itu data agregat untuk menimbulkan kesan pertama dan sekaligus kesan terakhir. Ya kalau kita melihat secara mikro banyak kisah yang itu di luar jangkauan angka-angka statistik karena angka statistik itu kan mereduksi. Dia tidak bisa melihat fakta itu secara cermat, secara utuh seperti apa adanya. Ya pasti ada reduksi ya, apalagi kalau surveinya, pencarian datanya itu kan tidak setiap hari ya. Kalau setiap hari ya nggak mungkin gitu. Ya paling tidak begini, ada orang-orang yang dengan standar statistik itu tidak dicap miskin. Ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ya susah, banyak sekali itu. Ini pedagang warung nih, nggak laku gitu. Ya, lalu pengen menjual aset-asetnya itu, aset yang ada di situ, entah alat-alat masaknya dan sebagainya, lalu pengen sudahlah kami bekerja saja sebagai pekerja rumah tangga sehingga ada kepastian. Karena kalau warung begitu agak berat gitu. Ada juga ya setiap hari tentu ada manusia lahir dari keluarga yang ditetapkan secara statistik itu sebagai orang miskin. Jadi kan tambah terus. Kemampuan mendata itu kan tentu lebih rendah daripada kelahiran gitu ya, daripada penambahan gitu ya. Jadi artinya pada satu ketika ditetapkan kurang dari 10% gitu.
Tapi pada saat penetapan itu juga lahir manusia yang dari keluarga miskin. Nah, oleh karena itu ini angka-angka statistik ya, statistik itu kan statis itu sama dengan sesuatu yang statis, sesuatu yang mandek, dan itu ilmunya negara, itu ilmu abad 18 yang masih dipakai sekarang begitu. Ya, itu penting data agregat karena kita juga tidak mungkin itu meneliti sampai detail. Tetapi poin saya bahwa urusan kemiskinan itu bukan urusan pendataan gitu. Ya, kalau itu yang dilakukan ya repot. Toh ya paling tidak otoritas Dukcapil itu kan udah punya data ya. Punya data meskipun kadang-kadang data ini juga ada tantangan untuk melakukan pemutakhiran. Tapi paling tidak punya data keluarga. Itu pun masih ditambah ada data BPS, ada data BKKBN gitu. Dan saya sering mengkritik juga ya, ini kuasa data ini luar biasa. Jadi karena angka statistik itu menjadi penting kan, lalu ada upaya untuk melakukan pendataan terhadap berbagai macam keluarga dan dari sana akan diketahui, oh ini miskin, oh ini di atas miskin begitu. Tetapi saya selalu menyampaikan kritik bahwa pendataan kemiskinan itu ya, itu tidak serta-merta mengubah orang yang didata. Di halaman Facebook saya sudah menyampaikan itu ya. Jadi inilah ya. Jadi teknokrat memburu data, rakyat memberi data, kemudian birokrat menyembunyikan data, politisi sering mengabaikan data gitu. Jadi artinya data itu oleh teknokrat itu, dan pemerintah kan sering memanfaatkan itu untuk entah untuk kepentingan politik, kepentingan pertunjukan, kepentingan untuk membangun kinerja dengan angka-angka statistik itu. Jadi ya istilahnya angka statistik itu kan indah dan itu bisa membuat silau orang banyak. Karena itu saya selalu mengatakan ya jangan silau lah. Memang angka-angka statistik itu menyilaukan, tetapi orang tidak perlu silau. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak sedikit desa di Nusantara, di Indonesia, di penjuru Indonesia ini yang kaya dengan aset, kaya dengan alam, tetapi warganya itu tidak makmur. Bahkan ini sering menimbulkan kosakata pemiskinan. Ibarat ayam yang mati di lumbung padi. Ya banyak seperti tadi yang saya ceritakan di Tanah Tidung, ya, termasuk di tempat-tempat lain gitu. Jadi ini artinya kan ada perbedaan ya. Barangkali ada betul-betul desa yang serba kekurangan aset, tapi ada yang berlebih aset, tapi sama-sama miskin. Nah, yang satu memang miskin, yang satu dimiskinkan. Karena tadi yang namanya sumber daya alam itu bukan dinikmati, bukan dimiliki, bukan dikuasai oleh orang setempat. Demikian juga dengan pasal 33 ya, bahwa bumi air beserta isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kan tidak terjadi di sana. Ya, bukan berarti hasil bumi itu tidak menghasilkan pundi-pundi kekayaan, pasti ya. Ada sawit, ada tambang, ada hutan yang begitu luas, ada migas, banyak sekali gitu. Tapi senjang, ada kesenjangan ya. Dan saya kan sering mengatakan juga, ada desa persawahan yang itu subsisten. Ada desa-desa yang di pelosok sana gitu ya, yang begitu ya, tidak tumbuh dan tidak makmur. Ya. Ada juga itu desa-desa yang punya banyak sumber daya alam itu, yang disertai ada pertambangan dan industri itu tumbuh, pertumbuhannya luar biasa tapi tidak makmur. Itu namanya
desa timpang, ya, desa timpang, dan kita berharap ada desa makmur. Desa makmur itu artinya tumbuh dan merata. Ya, jadi ini contoh ya, kita melihat di berbagai tempat. Dulu saya ketika jalan-jalan di Sumatera itu mengatakan bahwa oh ini desanya kaya gitu. Ya, desanya kaya tapi hanya orang-orangnya aja, segelintir orang yang kaya. Tetapi desa sebagai institusi itu tidak bisa memberikan kemakmuran bagi orang banyak. Ada institusi desa, ada sawit. Ya, secara geografis, secara fisik dekat. Tetapi secara sosial, secara institusional itu jauh, tidak berhubungan antara sawit dan sawit dan desa. Dan karena itu lalu kami mendorong sawit berdesa, desa bersawit. Ini bisa dikonsolidasikan dengan lebih baik. Tapi upaya ini memang sungguh berat. Karena tantangannya luar biasa, ada struktur negara, ada struktur modal yang sangat mencengkram gitu. Ya. Yang kelima, kemiskinan desa tidak ditangani dengan pendekatan pemerintahan, dengan pendekatan negara hadir, melainkan dengan pendekatan pembangunan dan pemberdayaan. Ya mungkin pembangunan dan pemberdayaan itu dianggap sebagai negara hadir juga. Tapi yang mau saya katakan kan begini, pendekatan pemerintahan itu kan bersifat politik ya. Politik itu bukan berarti kekuasaan yang jahat, itu bukan. Tetapi yang terpenting dari pendekatan pemerintahan yang sudah bolak-balik saya katakan itu adalah distribusi dan proteksi. Pelayanan dan perlindungan. Yang itu arahnya untuk membentuk kewargaan semua orang. Jadi kewargaan itu tidak hanya soal identitas, tidak hanya soal KTP, tidak hanya soal paspor, tidak hanya soal legal status legal. Ya itu pertama itu ya, penting itu. Tapi orang desa itu kan nggak gas itu, yang penting punya KTP begitu. Yang hakiki ya warga itu hak dan kewajiban. Jadi haknya banyak. Hak bekerja, ya, hak berusaha, hak untuk hidup, hak untuk sekolah, hak untuk sehat, banyak sekali. Kewajibannya ya menaati peraturan, membayar pajak, ya, dan sebagainya itu. Tapi haknya lebih banyak karena memang negara ini dibuat itu ya untuk itu, supaya dimiliki warga. Tapi saya sering mengatakan bahwa ini pendekatan pemerintahan yang hadir ke desa ini bukan pemerintahan yang berorientasi pada pembentukan warga itu. Tapi pemerintahan yang sangat administratif, yang lebih banyak untuk mengendalikan desa. Jadi nggak ada dampaknya secara langsung untuk orang desa. Jadi pemerintahan administratif itu ya surat banyak sekali. Kalau orang desa mau apapun harus pakai surat melalui RT, kemudian desa gitu. Itu pendekatan pemerintahan dan itulah yang waktu tahun 2012 itu pernah diprihatinkan oleh Lurah Desa Panggungarjo, Wahyudi Anggoro Hadi. Jadi dia melihat begitu duduk menjadi kepala desa atau lurah desa, warga datang. Apa yang dilakukan? Yang ngurus administrasi itu. Ya, administrasinya macam-macam. Bukan berarti itu tidak penting gitu. Tapi memang ada problem yang serius soal administrasi ini. Ini kan bentuknya penugasan yang sudah lama. Tugas pembantuan atau penugasan. Ya, jadi harus melalui RT, RW, melalui kepala desa gitu. Tapi ya maknanya bagi desa kan nggak ada. Ini desa ini hanya dimintai tolong gitu. Padahal kan urusan surat menyurat entah orang mau pergi atau orang memperoleh KTP kalau apa ini kan itu namanya kepentingan warga. Tapi dibebankan pada desa, sementara desa itu tidak memperoleh semacam upah ya dari situ karena
prinsip dari penugasan itu kan disertai upah, disertai sumber daya, disertai perangkat, begitu. Jadi itu banyak banget dan Wahyudi itu prihatin. Loh ini orang desa kalau ke kantor desa hanya ngurus administrasi saja. Lalu apa yang diberikan desa kepada warga yang lebih hakiki? Ya. Itu namanya pemerintahan desa itu seperti itu. Atau dalam pengertian lain itu bestur saja ya. Bestur itu lebih banyak meminta kewajiban ya. Kewajiban warga. Bukan pada pelayanan atau civic service ya, bukan civil service. Kalau civic itu ya surat-surat kayak begitu. Kalau civil ya orang sekolah, orang bekerja gitu. Ya, jadi ini apa? Itu pendekatan pemerintahan begitu. Jadi artinya yang terkait dengan pembentukan warga, entah itu melalui direct rule, melalui pemerintahan langsung oleh organ-organ negara, oleh aparat sipil negara, itu tidak maksimal. Demikian juga dengan pemerintahan tidak langsung melalui desa itu. Jadi administrasinya lebih banyak. Itu kemudian digantikan dengan pembangunan dan pemberdayaan. Pembangunan itu ya macam-macam ya. Entah itu bangun jalan, bangun irigasi, kemudian juga apalagi ya. Orientasinya juga untuk penanggulangan kemiskinan. Tapi ini pembangunan itu sebagai proyek. Bukan pemerintahan yang untuk menciptakan kewargaan tadi. Ya membangun banyak juga. Misalnya bangun SD, sarana prasarana. Gitu. Ya. Tapi tidak setiap orang kan bisa akses. Banyak sih fasilitas publik gitu. Sehingga saya sering mengatakan bahwa ya orang desa itu warga negara kelas 2. Pembangunan proyek-proyek itu tidak menciptakan kehidupan dan penghidupan yang lebih fundamental. Tidak menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih permanen, ya, yang lebih berkelanjutan. Kecuali hanya padat karya, yaitu sifatnya menolong lah. Kalau orang masuk di air ya pokoknya jangan sampai ini tenggelam. Yang penting segini terus itu dijaga. Ya, demikian juga dengan pemberdayaan ya. Saya sudah banyak berbicara tentang 10 salah kaprah pemberdayaan. Jadi dibikin kelompok-kelompok gitu. Kelompok petani, kelompok macam-macam lah. Yang itu nanti saya akan bahas secara khusus ya, beternak kelompok dalam desa. Ya. Itu pemberdayaan. Jadi itu saya nggak tahu itu apakah dia orientasinya untuk memastikan hak dan kewajiban. Tapi saya kira ini lebih banyak orientasinya konon katanya itu untuk memberi kail gitu ya, memberi kail pada orang desa ya. Yang mau dikail apa gitu. Padahal kan kolamnya sudah nggak ada gitu. Jadi kritiknya pemberian kail itu kan orang desa itu jangan dikasih ikan dalam piring ya. Ya ikan itu kan diberikan juga. Dalam bentuk BLT itu kan diberikan ya. Ya itu baik saja. Supaya orang itu tidak tenggelam lah. Kalau ini udah segini ya nggak tenggelam itu ya itu yang bisa dilakukan. Tapi tentu saja yang namanya pembangunan sama pemberdayaan itu seperti yang dijanjikan itu tidak mampu mengangkat ya, orang itu yang hampir tenggelam itu. Ya hanya bisa menjaga itu ya. Yang penting tidak tenggelam, tidak mati. Ya, ini pemberdayaan dan itu terus-menerus. Penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Serem kan? Kelihatannya bagus sekali gitu. IDT dulu juga begitu. Inpres Desa Tertinggal itu pendekatan penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan. Tapi tinggal kenangan saja. Nanti ganti proyek lagi. Ya, proyek-proyeknya banyak ya. Tapi yang selalu bisa menolong gitu ya, menolong sementara ya itu tadi. Bantuan-bantuan itu ya, baik itu
bantuan tunai, bantuan langsung tunai maupun bantuan kelompok gitu. Sekurang-kurangnya ya misalnya bisa memberikan subsidi pupuk, mengurangi pengeluaran ya itulah. Ya artinya untuk menjaga subsistensi ya, menjaga subsistensi. Yang namanya aja kan bantuan. Jadi dia tidak punya kekuatan untuk investasi yang lebih kuat, yang lebih kokoh, yang lebih berkelanjutan menjadi orang-orang yang merdeka. Menjadi entrepreneur lah kalau bahasanya sekarang itu ya, tidak menjadi entrepreneur, tapi ya istilahnya merawat subsistensi mereka. Itu yang kelima, kemudian yang keenam, penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan bukan dengan universalisme tapi dengan selektivisme. Universalisme itu ya tadi ya pendekatan kewargaan semua orang itu sama gitu. Ini Budiman Sujatmiko itu pernah menyampaikan gagasan ini ya, universal basic income ya, di masa pandemi ini negara itu ya memberi gitu, semua orang diberi sama gitu ya. Jadi itu yang namanya universal ya. Ini salah satu pendekatannya begitu ya, universal basic income atau bahasa yang lebih besar lagi ya dengan apa namanya? Dengan pendekatan kesejahteraan. Negara kesejahteraan gitu ya. Negara kesejahteraan itu kan ya artinya semua orang sama, artinya yang dapat apa namanya? Yang disebut bekerja itu kan tidak hanya bekerja di sektor apa namanya? Formal ya. Informal enggak gitu. Nah, ini nanti kan ada perbedaan ini. Dan kemudian yang dapat pensiun kalau di Republik kita ini kan orang-orang yang bekerja di sektor negara. Kalau universal ya orang kerja di manapun itu, termasuk petani itu ya dapat pensiun misalnya. Jadi ini basic income baik itu selama apa namanya, selama bekerja maupun selama pensiun gitu. Pendekatan kewargaan itu lebih abstrak ya, tapi paling tidak ya orang itu bekerja. Bekerja di sektor apapun lalu diformalkan. Ya. Kalau misalnya pedagang kaki lima, pedagang kaki lima itu tidak memenuhi standar misalnya. Baik itu tempatnya maupun makanannya, kurang higienis. Ya harus dibikin standar dong. Dibikin standar, kalau orang nggak bisa memenuhi standar itu, pemerintah membantu sampai dia bisa memenuhi standar itu. Jadi bukan hanya diberi standar, tapi nggak dibantu untuk memenuhi standar. Artinya ini hanya regulasi tanpa hak, hanya aturan aturan tetapi tanpa hak ya. Bahasa Inggrisnya apa ya? Pokoknya itulah ya. Jadi sertifikasi itu kan begitu ya. Jadi ini sebagai instrumen untuk kompetisi itu. Kalau standar itu, kalau Anda nggak bisa berkompetisi memenuhi standar itu ya terpinggirkan. Itu namanya pendekatan liberal namanya, ya. Nah ini nggak ditempuh. Jadi yang pedagang kaki lima sektor informal itu kan banyak itu diformalkan. Ya, jadi universal itu artinya semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, tapi tentu saja orang yang berpendapatan tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi. Itu sudah masuk akal, sudah biasa. Gitu. Nah sebaliknya kita ini menempuh pendekatan selektivisme. Selektivisme itu targeting ya, target. Jadi orang desa, orang miskin itu kan diukur gitu ya. Diukur sedemikian rupa lalu nanti diseleksi, ditarget dengan pendekatan yang bukan universal basic income tetapi nanti dengan bantuan ya, BLT dan sebagainya gitu ya. Yang itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu tidak mengangkat kewargaan, tapi paling tidak itu menolong supaya orang itu tidak jatuh miskin, tidak kelaparan, dan tidak mati sia-sia. Ya. Dan tentu ini
Saya pernah menyampaikan universalisme ini. Saya agak lupa ya. Dulu saya punya tulisan tahun 2008, 2011 itu universalisme versus selektivisme. Dan pernah saya sampaikan di Percek ya, di Salatiga. Lalu ada seorang teman mengatakan begini, ya kalau Mas Toro gagasan universalisme Mas Toro ini bisa diwujudkan kalau APBN kita ini sekurang-kurangnya punya ini ya 8.000. Sementara kita baru menjelang 2.000. Ya, jadi ini kan lingkaran ini. Jadi artinya kan kemampuan kita untuk mengekstraksi juga kurang, kemampuan untuk mendistribusi juga kurang. Sehingga akhirnya ya dimaklumi ya, selektivisme itu kan sisanya sisa. Jadi ini terkait dengan kemampuan negara untuk menarik pajak ya. Saya nggak jago-jago amat bagaimana mendapatkan ini ya, pajak yang banyak gitu. Tapi poin saya yang mau saya katakan kan begini, kalau mau kita mengenerate kekayaan itu. Jadi yang sumber daya alam itu milik daerah. Yang pajak itu milik pemerintah pusat. Jadi artinya kalau sumber daya alam itu ya itu dimiliki daerah, dimiliki oleh orang setempat, maka gitu ya, maka itu kemakmuran itu akan lebih besar. Dan kalau orang-orang daerah, orang-orang desa itu memperoleh kesempatan bekerja, kesempatan berusaha atas sumber daya alam itu, maka akan menghasilkan pajak yang lebih besar. Ya, jadi itu sementara teori saya begitu ya. Jadi di tempat lain kan gitu ya. Jadi pemerintah pusat itu pajak, sumber daya alam itu daerah. Nah, kita terbalik gitu. Jadi semuanya diambil dulu oleh pusat baru dibagikan ke daerah. Jadi daerah itu artinya bukan memiliki sumber daya alam gitu, tapi dapat bagian dari dana bagi hasil atau dana alokasi umum gitu. Ya, ini universalisme dan selektivisme. Nanti saya akan buka lagi ini literatur yang pernah saya tulis tahun 2011 dan ini literaturnya cukup kaya ya. Jadi kalau universalisme ini kan ini cita rasa negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan ya. Sekarang di Eropa itu sudah mengalami pensiutan sementara kita masih punya mimpi. Ya, dulu Prakarsa itu menulis buku Mimpi Negara Kesejahteraan. Dan saya kira Prakarsa banyak berbicara tentang universal basic income ya, pendapatan dasar secara universal itu. Mereka sudah melakukan banyak penelitian di berbagai negara untuk mewujudkan universal basic income ini. Jadi lebih utama basic income, jadi bukan bantuan, bukan BLT dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh, penanggulangan kemiskinan lebih banyak menangani gejala yang tampak di permukaan, tetapi tidak menyentuh akarnya ya, hanya gejalanya saja. Gejala stunting, gejala cebol, gejala gizi buruk itu. Tapi tidak melihat akar persoalannya. Ya. Makanya kan ini soal kemiskinan ini kan diukur sedemikian rupa. Oh misalnya rumahnya jelek, oh lantainya tanah gitu. Kemudian nggak punya motor misalnya, listriknya gandol tempat tetangga misalnya. Jadi ukuran-ukurannya begitu. Tapi itu tidak melihat akar persoalannya mengapa orang itu ditetapkan sebagai miskin gitu, atau punya predikat atau punya label miskin gitu. Dan itu debat luar biasa ya, debat itu. Tapi saya tertarik dengan apa yang pernah diomongkan oleh Triyono Budisasongko pada tahun 2007. Triyono Budisasongko itu Bupati Purbalingga pada waktu itu. Jadi kami pernah datang ke sana diskusi dan beliau menegaskan bahwa udahlah 1 poin saja. Kemiskinan itu karena pengangguran. Ya, nganggur gitu.
tidak bekerja. Ya. Dan oleh karena itu dia bilang ya pemerintah harus hadir, ya, harus hadir untuk membangun kesempatan bekerja itu. Ya bagaimana caranya sehingga harus mendatangkan investasi dan sebagainya. Jadi itu yang ditangani gitu ya. Ya meskipun Purbalingga tidak begitu gemilang ya. Jadi kalau ini rating kemiskinan ya memang masih sangat rendah. Tapi itu memang problem lama gitu ya. Tapi poin itu penting ya. Jadi oke, menangani pengangguran. Menangani pengangguran itu artinya menciptakan lapangan pekerjaan. Gimana caranya? Ya barangkali dengan investasi, bisa juga dengan bentuk perusahaan daerah, ya, perusahaan daerah yang kemudian berkolaborasi dengan desa, dengan koperasi, dengan BUMDesa, dengan petani dan sebagainya. Itu bisa menambah, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan saya selalu mengatakan bahwa lapangan pekerjaan ini menjadi pintu masuk penting untuk pembentukan kewargaan. Ya, jadi kalau orang itu bekerja, orang punya pendapatan yang baik, orang bisa berusaha, lalu bisa menghasilkan rezeki yang banyak, maka akan menjadi pembayar pajak yang baik juga. Itu namanya kewargaan. Ya. Demikian juga bisa mengakses, ya, bisa sekolah, ya, bisa sehat. Ya, kalau orang pas-pasan ya mana mungkin bisa menyekolahkan orang sampai tinggi. Ya, itu nomor 7. Kemudian nomor 8, penanggulangan kemiskinan adalah proyek dan industri dengan pendekatan teknis teknokratis. Nah ini yang universal di mana-mana ya, karena tadi kemiskinan sebagai masalah teknis, maka penanganannya juga teknis. Dan ini sebagai proyek, sebagai industri. Gitu. Ini muncul dari para kritikus pembangunan atau post development ya, atau pasca pembangunan, termasuk karya James Ferguson ya, ketika dia berbicara tentang mesin anti politik pembangunan desa di Lesotho di Afrika bagian selatan. Ya, jadi bagi dia ya pembangunan ini yang dibawa oleh lembaga-lembaga pembangunan internasional, kemudian dimasukkan di negara-negara dunia ketiga itu yaitu industri. Industri itu ya Anda bayangkan seperti pabrik itu kan. Ya ada pabriknya, nanti ada konseptornya gitu, kemudian ada labelnya, ada merek dagangnya, ada indikatornya, ada datanya, ada targetnya, ada outputnya, nanti butuh pelatihan, luar biasa, butuh panduan ya, butuh juklak, juknis, pokoknya industri itu begitu. Jadi kalau sudah jadi industri, yang besar ya industrinya itu. Ya pabriknya itu. Jadi bukan orang miskinnya lalu diangkat, ya, diangkat menjadi orang kaya, orang makmur, bukan. Yang makmur ya industrinya itu. Atau dengan kata lain, ini yang sering saya katakan, ini menarik sapi kurus dengan tali yang besar dan panjang gitu. Sapinya tetap kurus, tapi talinya besar dan panjang. Ya. Dan tali besar dan panjang itu sama dengan industri tadi. Pengelola proyeknya gitu, pengelola penguasa, pengelola proyeknya itu yang makmur. Ya. Tapi yang ditarget ya begitu-begitu saja. Ya. Dan itu ya ditunjukkan banyak studi dari dulu sampai sekarang ya. Artinya pembangunan desa untuk penanggulangan kemiskinan orang desa itu gagal mencapai tujuannya. Yang ternak ya tetap ternak aja. Ya ternaknya ya gitu-gitu saja. Skalanya tidak tambah besar. Gitu. Ya. Jadi ini namanya proyek, dan saya juga sering mengatakan juga bahwa pembangunan itu yang gede itu ya namanya kapitalisasi. Yang kedua perencanaan, yang ketiga proyek.
Ya, proyek itu ya begitu. Saya sudah banyak berbicara ya tentang proyek ini. Nanti ujungnya itu ya laporan, data gitu. Wah, itu luar biasa. Jadi untuk menghasilkan data itu sendiri itu industri. Jadi para pelaksana proyek itu kesibukannya itu pada data itu. Bukan menganalisis ya, bukan menganalisis kemiskinan orang desanya itu. Secara seksama, secara dalam. Tapi melakukan pendataan. Ya. Semua orang dimobilisasi untuk mengumpulkan data. Nanti data itu disampaikan pada penguasa data untuk disajikan, untuk laporan kepada presiden. Oh ini. Angka kemiskinannya berkurang begitu. Kemudian ini outputnya begini begitu ya. Ya mudah-mudahan presiden itu nggak percaya sama begitu-begituan lah. Sehingga perlu ngecek secara langsung denyut kehidupan orang desa itu seperti apa. Ya, ini penting ini. Jadi memang tidak harus pakai studi antropologis yang dalam itu. Kita tahu ya dengan melihat 3 keluarga saja itu tahu kalau perlu sampai ke dapur gitu ya. Melihat denyut kehidupannya seperti apa. Artinya begini, kalau 3 keluarga itu sudah bisa diketahui, oh ini kurang, berarti ada gejala yang sama itu terjadi di tempat lain. Ada juga warga yang itu terjerat rentenir. Ya. Itu bisa saja itu satu keluarga itu terjadi di tempat-tempat lain. Nah, kita kan sering ya misalnya menyampaikan penelitian tentang misalnya kontradiksi proyek-proyek penanggulangan kemiskinan. Kita sajikan di hadapan penguasa proyek. Lalu penguasa proyek itu metodenya bagaimana? Kalau Anda penelitian hanya 3 kabupaten itu tidak representatif di seluruh Indonesia. Ya, saya hanya menjawabnya 2 hal. Ya, orang teknokrat itu hanya sibuk ngomong metode, tapi melupakan substansi. Itu ya, kalau saya ya metode itu beyond itu. Kemudian yang kedua, ya ini gejala yang sama, ini gejala di 3 kabupaten itu bisa terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain. 500 kabupaten begitu. Kenapa gitu? Karena proyeknya sama, seragam gitu. Dan itu biasa itu gejala hukum alam kan begitu ya. Ya jadi ini banyak yang dikritik, banyak studi yang melakukan itu termasuk saya pernah mereview sedikit buku William Easterly, The Tyranny of Expert gitu ya. Jadi tirani ahli ya, jadi kemiskinan itu dipahami, dirancang dengan ilusi teknokratis. Jadi hak-hak politik orang miskin itu dilupakan oleh para teknokrat. Ya karena ini tadi didekati secara teknis, dijawab secara teknokratis dan oleh karena itu penanggulangan kemiskinan itu satu dia industri gitu. Kemudian yang kedua ya ini ekspansi teknokrasi. Kemudian yang ketiga ya depolitisasi. Jadi hak-hak politik orang miskin, orang desa itu tidak diangkat. Tapi semuanya ditangani secara teknis. Itu yang ke-8, kemudian yang ke-9 itu penanggulangan kemiskinan dilakukan secara seragam ya. Secara seragam diukur dulu ya, misalnya ada ukuran dari BPS itu. Dan itu didefinisikan, diukur dulu ya, kemudian disurvei itu. Kemudian nanti dicarikan program-programnya juga begitu. Dulu program PNPM cukup lama ya, itu dulu dianggap sebagai prioritas RPJMN untuk penanggulangan kemiskinan ya dengan cara PNPM mandiri itu. Ya. Itu bagian juga dari komitmen Millennium Development Goals. Gitu. Jadi tadi dengan pendekatan yang sangat seragam sehingga kalau misalnya ada satu gejala di satu tempat bisa saja itu terjadi di tempat lain. Gitu. Ya, jadi ini seragam termasuk misalnya saya menyampaikan kritik terhadap
ini ya, pendekatan kelompok ya, kelompok tani. Itu kan sama di berbagai tempat. Terus kemudian waktu saya diskusi di Kabupaten Tanah Tidung, saya mengatakan kepada teman-teman yang ngurus pertanian lah. Saya mengatakan begini, ini pendekatan pada kelompok ini kan itu seragam. Itu diterapkan di Jawa untuk para petani gurem untuk bikin kerjasama. Tetapi kalau ini dibawa di sini, di Tanah Tidung, itu tidak relevan. Ya, kenapa? Karena petani Tanah Tidung itu punya lahan yang luar biasa luas. Ada yang 10 hektar, 20 hektar, begitu. Ya. Jadi pendekatan kelompok tani itu yang seragam itu hanya untuk tadi, untuk merawat subsistensi, istilahnya vision ya. Hanya untuk membentuk vision supaya mereka itu tidak sekarat saja. Tapi ya jangan dengan pendekatan yang sama diterapkan di Tanah Tidung. Tapi harus dengan farmer ya, profesional farmer ya, entrepreneur ya. Jadi jiwa swasta itu harus dibangun gitu. Nah, caranya seperti apa gitu ya. Nanti cari orang lah yang ahli bagaimana menumbuhkan entrepreneur itu. Ya, jadi itu yang saya kira penting. Jadi poinnya jangan diseragamkan gitu. Tapi harus dengan pendekatan beragam. Dan tentu solusi BLT ya itu kan seragam dan berhenti di situ saja. Tidak lebih gitu. Padahal orang desa juga banyak yang bisa ditumbuhkan entrepreneurnya, ya, dikuatkan. Paling tidak ya itu tadi, di tempat-tempat yang asetnya banyak. Jadi tuan tani lah. Kalau orang itu malas bertani ya jadilah tuan tani gitu. Lalu dengan mekanisme bagi hasil, ya, bagi hasil. Misalnya para tenaga kerja dari Jawa jangan jadi buruh ya, yang ini, tapi ya dibagi 50-50% itu saya kira lebih adil dan beradab. Ya. Itu pendekatan yang saya kira penting untuk dicobalah gitu ya. Ada lagi ini pendekatan yang seragam itu, misalnya bikin kelompok perempuan simpan pinjam dengan pola tanggung renteng. Jadi yang meminjam itu kelompok bukan orang per orang. Misalnya 10 orang, 10 orang ya. 10 orang itu misalnya yang disebut mampu 6 orang. Lalu yang tidak mampu 4 orang. Ya. Jadi yang nanti store itu ya kelompok itu, kan ada ketuanya gitu. Jadi tujuannya supaya 10 orang itu saling bekerja sama, saling modal sosialnya terpupuk. Ya. Meskipun penggunanya ya 10 orang itu. Sesuai dengan nanti jenis usahanya. Pada bulan pertama cicilan lancar, pada bulan kedua lancar, pada bulan ketiga agak telat, ya. Pada bulan keempat, repot nih, gitu. Lalu yang 6 orang yang mampu ini marah-marah, karena yang 4 ini tidak bankable, ya, tidak mampu gitu. Kalau berhadapan dengan uang pasti kejerat. Nah akhirnya apa? Akhirnya yang keempat ini di-exclude, diabaikan, dikeluarkan dari kelompok. Itu artinya menimbulkan kerusakan modal sosial. Ya. Dan oleh karena itu, ini yang tanggung rentengnya ini akhirnya merugikan yang nggak mampu ini. Satu sisi ini tereksklusi, di sini dirugikan. Ya. Dan bulan-bulan berikutnya ya ditangani oleh 6 ini. Terus kemudian pada periode proyek berikutnya, yang 4 ini sudah dikeluarkan. Karena proyek itu berkepentingan. Return ya, pengembalian itu harus mendekati 100%. Kalau itu kredit macet, itu proyek itu gagal. Jadi proyek itu bertujuan untuk mengangkat, untuk melayani orang miskin, begitu. Tapi dia punya bisnis, itu yang namanya industri. Bisnisnya ya tadi, harus target, harus pengembaliannya harus lancar, harus baik gitu. Nah, kalau mau baik, mau lancar pengembaliannya, maka mau tidak mau harus mengorbankan orang-orang yang tidak bankable, orang yang tidak mampu. Lalu yang dipilih adalah orang-orang yang mampu, yang lancar, ya, yang bankable gitu.
Nah, ini artinya kredit orang miskin ini pada akhirnya menyingkirkan orang miskin. Ya. Karena tadi pendekatan yang seragam untuk industri ya. Jadi penanggulangan kemiskinan itu industri itu ada di situ juga. Ya, simpan pinjam itu tadi itu. Itu yang ke-9, kemudian yang ke-10 pembangunan desa sebagai jalan untuk penanggulangan kemiskinan desa itu tidak menempatkan desa itu sebagai ini ya, sebagai subjek, sebagai emansipasi gitu, tapi lebih banyak sebagai lokasi, sebagai objek, sebagai target. Jadi program-program dari dulu masuk ke dalam desa, melalui desa, tetapi tanpa desa. Nah, ini menimbulkan masalah. Jadi artinya proyek itu kan berpikiran bekerja di ruang yang hampa. Dengan target pada kelompok itu dikira kelompok itu nanti bisa menangani secara mandiri. Tapi banyak sekali kasus kalau ada masalah, ya tadi termasuk masalah yang kayak macet-macet tadi, akhirnya sampai ke desa juga. Ya. Sampai kepada kepala desa juga paling tidak ya. Jadi artinya kepala desa itu hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai penonton bahkan. Tapi kalau ada masalah dilibatkan. Ya. Saya paling tidak suka dengan istilah pemerintah itu sebagai fasilitator. Pemerintah kok fasilitator. Kepala desa kok fasilitator, camat kok fasilitator. Ya, ya itu, itu cara neoliberal itu begitu. Jadi sebagai objek, sebagai target. Ini yang kalau kita membaca buku Ahmad Muqawam ya, membangun atau merusak desa itu kan beliau bilang ini masa lalu desa dan desa masa lalunya. Jadi masa lalu desa itu kemiskinan, ketertinggalan, desa masa lalu itu ya objek. Jadi tidak punya emansipasi, tidak menjadi subjek yang bisa memberikan kontribusi untuk mengurangi kemiskinan. Ya. Akhirnya ya tunggang langgang. Karena pada akhirnya kan ini kelompok-kelompok masyarakat sebagai community ya petani itu kan bisa diorganisir pada kelompok. Tapi kan dia tidak lepas dari komunitas menjadi anggota bagi desa itu. Dan itu tidak membangun ini ya satu bangunan kolektivisme yang kuat. Ngomongnya meningkatkan membangun modal sosial, tapi itu juga meruntuhkan modal sosial. Bukan hanya pada kelompok simpan pinjam tadi, tetapi relasi antara masyarakat dengan pemerintah desa tadi. Ya, artinya ini ini pembangunan yang melemahkan desa. Jadi desa itu tidak diperkuat untuk punya kontribusi, untuk punya emansipasi, untuk penciptaan kesejahteraan. Tapi justru hanya dijadikan target, dijadikan sebagai alat, begitu. Sehingga ini nggak jadi kuat, begitu. Ya. Itu yang 10. Kemudian yang 11 ini penanggulangan kemiskinan adalah ini ya, sebuah niat baik ya. Sebuah niat baik tetapi hasilnya tidak baik gitu. Bukan berarti tidak sukses ya, sukses. Pembangunan, pemberdayaan, penanggulangan kemiskinan itu ya sukses. Suksesnya apa? Suksesnya menghasilkan angka. Outputnya banyak sekali, outputnya banyak. Outputnya yang penting angka. Angka-angka itu, baik angka apa yang dihasilkan gitu. Ya, misalnya proyek-proyek yang dihasilkan misalnya satu kecamatan itu sekarang terkumpul 8 miliar ini dana untuk pemberdayaan gitu. Yang tadi ditempuh dengan cara mengeksklusi, menyingkirkan orang miskin tadi loh. Ya, itu keberhasilan. Kemudian proyek-proyek yang lain, infrastruktur yang dibangun, itu juga dilaporkan. Meskipun
infrastruktur itu nanti dibangun tahun pertama bagus begitu, nanti tahun ketiga udah rusak lagi, minta lagi begitu. Ya, angka-angkanya banyak ya, termasuk tentu adalah pengurangan ya, kan bisa semuanya kan bisa dihitung. Ini cara kerja statistik kan begitu. Dihitung sedemikian rupa, meskipun itu kalau bagi orang daerah ya indikator angka-angka statistik itu selalu dilawan, selalu ditentang. Tapi ya terus saja ya. Dari dulu saya menceburkan diri masuk sejak tahun 2004 ngomong kemiskinan itu ya orang itu sibuk ngomong tentang itu data itu. Bagi apa namanya? Bagi pengelola penguasa proyek ya data itu untuk ukuran kesuksesan. Tapi bagi orang daerah, orang desa ya itu semu gitu. Jadi data itu semu. Ya, jadi termasuk tadi suksesnya pada laporan ya. Jadi ada output termasuk laporannya nanti, laporannya bagus sekali, luar biasa. Pakai apa? Pokoknya indah banget lah di atas kertas itu, dan itu membuat silau orang itu, luar biasa itu. Dan itu pemerintah itu ikut di situ dengan laporan yang indah-indah itu, senang gitu. Tapi kalau ketemu sama pemimpin yang populis ya ini nggak menarik ini. Wong ternyata banyak proyek yang mangkrak kok. Proyek air bersih banyak yang mangkrak di Sumba Tengah itu, bupatinya marah-marah. Ini bukan proyek airisasi nih, tapi proyek tugunisasi. Dari hampir 40 desa yang dibangun air bersih ternyata yang jalan hanya 5, selebihnya mangkrak gitu. Ya. Jadi artinya ini seperti yang saya katakan di awal, ini niat baik, kehendak untuk memperbaiki itu, tapi tidak mencapai tujuannya, kecuali hanya menghasilkan output. Hasilnya tidak, dampaknya ya masih dipertanyakan. Dan penanggulangan kemiskinan sebagai industri sekali lagi itu, yaitu artinya adalah upaya untuk mengawetkan kemiskinan. Suksesnya terletak pada industri angka, ya, industri laporan, menarik sapi kurus dengan tali yang besar. Nah ini memang format atau ciri khas teknokrasi itu begitu yang sudah bolak-balik saya katakan. Niatnya baik, caranya keliru. Ya. Caranya keliru itu apa? Ya ini masalahnya politik tapi dijawab dengan teknis itu kan udah keliru. Outputnya banyak banget outputnya. Yang tadi sudah saya sampaikan termasuk laporan yang indah itu. Hasilnya gagal, dampaknya buruk. Dampaknya buruk itu apa? Ya itu tadi. Garis besarnya ya itu mengawetkan itu. Jadi kalau penurunan kemiskinan kan hanya angka. Tapi yang tadi misalnya hal-hal yang tidak bisa diserap oleh angka ya. Misalnya setiap hari ada manusia yang lahir dari keluarga miskin. Ya. Nah ini kan masalah itu. Kemudian yang lain ini desa yang kaya tapi tidak makmur. Demikian juga dengan desa yang jadikan objek, jadikan target, dimobilisasi, dikerahkan. Lalu dia tidak berdaya. Makanya desa itu tidak punya sumbangan. Ya. Tidak punya sumbangan yang memadai untuk penanggulangan kemiskinan kalau dia ditarget dan dimobilisasi. Dan memang itu disenangi orang. Gitu. Kalau teknokrat Jakarta itu kan senang dengan pola kayak begitu. Jadi transfer dana kepada desa nggak suka, tapi lebih suka dengan pendekatan teknokratis tadi. Karena dengan pendekatan teknokratis itu bisa dibikin industri. Ya, itu kesuksesannya pada membangun industri itu. Tapi hasil yang tadi untuk mengangkat itu tidak. Kecuali berhasil pada mempertahankan ini ya, supaya orang itu tidak tenggelam. Ya, dan dampaknya tadi buruk. Keburukannya saya kira cukup banyak ya. Nah, oleh karena itu ini
apa namanya, penting kita melakukan refleksi kembali. Di satu sisi memang kemiskinan itu fakta, sangat fakta. Ya. Tapi bukan berarti fakta lalu dikonstruksi ya. Kalau dikonstruksi itu lalu dibikin definisi, dibikin indikator, dibikin data, dibikin proyek, dibikin industri, dibikin laporan, yang itu namanya pengawetan kemiskinan. Yang dulu ada MDGs, lalu ada SDGs, itu sebagai bentuk pengawetan. Dan nanti ke depan juga akan ada lagi label-label baru, itu namanya menanggulangi kemiskinan untuk mengawetkan kemiskinan. Ya, karena itu sekali lagi ya, kemiskinan sebagai fakta, kesejahteraan yang rendah itu sebagai fakta. Itu kita butuh untuk melakukan rekonstitusi negara ini. Rekonstitusi itu bukan berarti kita harus mengubah konstitusi, amandemen konstitusi, enggak. Tapi paling tidak pertama kita kembali kepada nilai-nilai, pada ideologi, pada konstitusi, ya. Dan di dalam konstitusi itu tidak ada kata pembangunan, ya. Itu penting itu. Kemudian yang kedua, ya kita dengan pendekatan negara, pendekatan pemerintahan. Bukan dengan pendekatan pembangunan dan pemberdayaan. Jadi pendekatan pemerintahan itu, ya itu intinya kita kepada pelayanan dan perlindungan. Termasuk di sana ada pembentukan kewargaan. Jadi orang desa itu bukan lian, bukan orang lain, bukan the others, bukan antipod, bukan musuh, bukan tawanan perang. Mereka adalah kita. Jadi tidak ada pihak satu, pihak dua, pihak ketiga. Ya semuanya sama. Jadi itu namanya pendekatan pemerintahan begitu, pemerintahan yang konstitusional. Jadi rekonstitusi itu artinya kita kembali pada konstitusi, dan tentu yang kedua juga menciptakan pendekatan yang lebih kita mengacu pada konstitusi ya. Termasuk konstitusi itu turunannya menciptakan institusi-institusi ya, baik itu aturan atau organisasi yang sifatnya itu lebih enabling atau lebih memungkinkan, bukan constraining gitu. Dan pendekatan desa juga penting untuk itu ya. Pendekatan pembangunan desa itu bisa kita gunakan untuk mengurangi kemiskinan. Tapi yang benar ya, jadi jangan jungkir balik. Saya sudah berbicara tentang jungkir balik negara bangun desa. Kalau jungkir balik itu ya tidak akan bisa untuk mengurangi kemiskinan, membangun kesejahteraan. Ya, yang ranah desa membangun dicampur tangani secara detail, secara teknis. Yang ranah yang tadi desa membangun ya, yang ranah membangun desa malah tidak hadir. Ya, jadi ranah membangun desa ini menarik ini, dan itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh dulu Bupati Triyono Budi Sasongko. Ya, pengangguran, ya, masalahnya pengangguran. Lalu solusinya ya menciptakan lapangan pekerjaan dengan pembangunan kawasan perdesaan. Itu penting itu ya. Jadi solusinya kelihatan sekali ya. Jadi solusinya bukan urbanisasi. Urbanisasi dalam pengertian perpindahan penduduk dari kota ke desa, satu. Yang kedua bukan ekspansi kota, bukan. Tetapi industrialisasi perdesaan, atau bahasa lainnya juga ada namanya agropolitan ya. Agropolitan itu menciptakan kota-kota di ladang sana, di desa sana, tapi dengan pendekatan lokal. Dengan pendekatan desentralisasi, demokrasi lokal, partisipasi, emansipasi. Ya, jadi itu ya yang penting, dan misalnya paradigma pembangunan itu bukan redistribution with growth gitu ya, bukan pemerataan dengan pertumbuhan, tapi pertumbuhan dengan pemerataan. Kalau pemerataan dengan pertumbuhan itu artinya ya dengan pendekatan investasi, trickle down effect, nanti orang itu dapat itu. Ya itu bolehlah dilakukan gitu ya. Tetapi growth with redistribution ya, itu kan artinya pertumbuhan dengan pemerataan. Jadi daerah
desa, orang-orang desa itu harus tumbuh gitu. Dengan pemerataan. Pemerataan itu apa? Ya artinya akses itu. Kan percuma aja ini daerah itu kaya raya, kaya sumber daya alam, tapi pertumbuhannya dinikmati oleh orang lain. Itu namanya apa itu? Redistribution with growth. Pemerataan dengan pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang menikmati orang lain. Ya. Jadi ini saya kira ada banyak jalan yang bisa kita tempuh. Pendekatan pembangunan juga penting, tetapi dia jangan teknokratis. Ya. Jangan teknokratis. Kan ini namanya kan ekstrem ya. Di sisi sini pemerintahnya sangat administratif, di sisi ini pembangunan yang terlalu teknokratis. Ini semuanya masuk ke dalam desa. Pembangunan sama pemerintahan bisa digabung ya, tetapi pembangunan itu sebagai pekerjaan pemerintah, sebagai bagian dari pendekatan pemerintahan untuk paling tidak ya itu menjadi pintu masuknya adalah menciptakan lapangan pekerjaan di desa itu. Ya, itu saja poinnya yang yang utama. Saya lebih suka dengan pendekatan yang begitu daripada yang cara berpikirnya itu sangat sangat rumit gitu ya, sangat teknokratis, nanti ujung-ujungnya hanya memobilisasi data gitu, luar biasa urusan data itu dilakukan oleh orang-orang pintar yang goblok gitu, tapi yang didata ya tidak berubah hidupnya ya, itu namanya ekstrim tadi ya, pembangunan yang teknokratis itu. Jadi ini harus disatukan ya. Jadi artinya bukan pemerintahan oleh pembangunan gitu. Bukan pemerintah dengan pembangunan, tapi pembangunan itu hanya sebagai salah satu ya pekerjaan atau perbuatan pemerintah. Dan tetap paradigma pemerintahan itu yang lebih utama, dan inilah yang disebut negara hadir. Ya, jadi negara hadir yang sudah saya sampaikan ya. Jadi bisa saja yang pertama itu dengan dengan pelayanan, kedua pelindungan, tiga pembangunan. Jadi pembangunan itu sama 3 poin ini itu menjadi satu kesatuan. Jadi dia jangan sampai menggunakan logika-logika tersendiri, nalar tersendiri secara teknokratis yang hanya sibuk dengan definisi, indikator, data, dan laporan. Saya kira demikian para sahabat, dan mudah-mudahan nanti ada respon ya, ada dialektika, gagasan saya bisa difalsifikasi begitu, bisa dikritik gitu, dan kritik itu bagian dari upaya untuk kita mengakumulasi, dan tentu ya kita tidak berhenti pada gagasan ya. Gagasan sangat penting gitu, tapi eksekusi itu jauh lebih penting ya. Cara kerja itu harus diperbaiki ya. Jadi termasuk kritik saya terhadap teknokrasi ya, niatnya baik tapi caranya keliru. Nah, caranya itu yang saya kira perlu diperbaiki. Ya, saya kira demikian.